Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur memanfaatkan sampah botol plastik bekas menjadi perahu aliran kali kanal banjir timur. Ini merupakan inovasi pertama yang dibuat UPS untuk wilayah DKI Jakarta di bawah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Siapa sangka sampah botol plastik yang tidak bernilai bisa diubah menjadi perahu. Bukan hanya perahu mainan, melainkan perahu operasional yang sudah hampir 2 bulan dijadikan alat untuk patroli dan pengangkutan sampah di kawasan Kanal Banjir Timur. Perahu berbahan botol plastik ini dibuat oleh petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Keberadaan perahu ini berawal dari ide kreatif salah satu anggotanya yang kemudian dibuat secara serius. Memang ini baru pertama kalinya mereka membuatnya secara otodidak. Tapi perahu ini dirancang dengan memperhitungkan keseimbangan agar memiliki tingkat keamanan yang tinggi saat digunakan untuk mengangkut 6 orang. Uniknya, kedua perahu ini dapat digerakkan dengan menggunakan mesin yang memiliki bobot cukup berat dan dapat menampung sampah di Kanal Banjir Timur. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Indra Sianturi, selaku petugas UPS Badan Air Kecamatan Duren Sawit. Kita akan sapa langsung. Assalamualaikum, selamat siang Bang Indra, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar. Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Bang Indra, itu unik sekali ya kalau terfikir-fikir ya banyak teman-teman UPS gitu membuat kreasi dari botol plastik berupa bunga, berupa pot, bunga begitu ya. Korek dibuat sebagai hiasan mainan begitu, tapi ini digunakan sebagai alat operasional, dibuatkan perahu begitu. Ini ide dari siapa Bang Indra pertama kali? Ya, untuk pada mulanya itu kami diinstruksikan untuk melaksanakan program gubernur dalam mengurangi sampah plastik. Dan atasan kita menginstruksikan mengurangi dalam bentuk kreativitas gitu. Dari setelah Bapak Pengendali dan pemantau kami mengusulkan untuk pembuatan perahu dari botol dan sampah plastik. Nah, pertanyaan saya, kenapa teman-teman yakin? Nah kan kalau perahu kan ngerinya tenggelam nih Bang. Tapi kenapa Ya, teman-teman yakin kalau bisa nih bikin perahu dari botol plastik? Nah, karena banyak sampah botol plastik di kali, makanya kita ya dengan PD-nya kita buat iseng-iseng aja dulu sih gitu. Buat iseng-iseng nanti Ya. dicoba dan ternyata berhasil ya Bang? Iya. Nah, Bang Indra kalau botolnya sendiri ini didapatkan dari mana aja Bang? Ini kan jumlahnya juga nggak sedikit katanya. Untuk botolnya kita ambil dari kali, dari pas penanganan kebersihan kali. Dan kita juga ada bank sampah namanya dari ruang lingkup RW gitu, namanya bank sampah gitu. Kita ngumpul dari situ, kita ambil lagi, kita pilah, kita bentuk menjadi perahu. Kalau masa pengerjaannya sendiri berapa lama Bang? Dan membutuhkan berapa botol plastik untuk satu perahu? Untuk pembuatan satu perahu itu udah mulai dari pengumpulan bahan, pembuatan rangka, pengecetan dan finishingnya kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu Bang. Kurang Dan lebih itu juga, 2 minggu, oke. ya. Dan itu juga pengerjaannya di sela-sela kegiatan pokok kita penanganan sampah di badan air. Oke, di sela-sela kegiatan, di sela-sela bekerja gitu sambil Ya. membuat perahu pelan-pelan begitu bersama teman-teman begitu ya. Iya Mas. Nah, Bang kalau satu perahunya sendiri ini ukurannya berapa Bang? Terus muat berapa banyak orang yang bisa naik ke atas? Untuk ukuran perahunya dengan panjangnya 4 meter dan lebarnya 2 meter. Untuk kapasitasnya bisa mencapai 6 orang dewasa. Wow, 6 orang dewasa dengan material Iya. botol plastik. Iya Mas. Ukurannya berapa aja tuh Bang botol plastiknya? Siapa tahu saya juga bisa coba buat. Untuk ukuran botolnya berbagai jenis juga sih. Ada yang 600 ml, ada yang 1,5 liter sama 19 liter. Wah, tapi yang menarik, ini perahu
bukan hanya di dayung begitu ya, tapi juga bisa mengangkut bobot mesin. Ini awalnya mencobanya Iya. gimana Bang? Kenapa yakin gitu kalau udah ada pengemudinya juga banyak yang naik, terus ada mesinnya pula, ini nggak tenggelam begitu? Sebelum kita setelah finishing juga kita tes lagi di atas air gitu. Kalau memang ada yang kurang kita naikin lagi, kita perbaikin lagi gitu. Oh, kalau misalkan keseimbangannya kurang, artinya walaupun otodidak, ini juga dengan perhitungan yang matang dong Bang Indra. Iya benar Mas. Berapa lama proses diskusi akhirnya ini fix Bang? Dengan teman-teman, apa saja sih yang didiskusikan dalam perancangan ini? Ya yang kita diskusikan ya gimana konsepnya gitu untuk pembuatan perahunya. Ada juga beberapa konsep juga sih. Yang pertama yang dibuat petak itu di belakang ada sama depannya juga gitu. Dan ada juga yang buat runcing gitu Oke, depannya. artinya keseimbangannya Iya. yang menjadi diskusi matang ya, agar tidak timpang begitu dan juga tidak karam gitu ya. Iya Mas, benar Mas. Nah, saya ingin tahu nih lebih detail lagi. Nih perahu ini digunakan untuk apa saja sih dan mampu nggak ya untuk mengangkut sampah? Tapi Bang Indra jangan dijawab terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan petugas UPS Badan Air Kecamatan Duren Sawit, Indra Sianturi. Bang Indra, masih melanjutkan perbincangan tadi Bang Indra. Ini perahu yang unik ya, dari botol plastik. Nah, Iya, Mas. pertanyaan saya, ketika perahunya jadi ini digunakan untuk apa Bang? Sebenarnya perahu kita buat sebagai bentuk kreativitas doang sih Bang. Mhm. Kita kreativitas kita dalam pengurangan sampah botol plastik. Tujuannya adalah untuk mengurangi sampah botol plastik begitu ya, untuk Iya. memperhatikan lingkungan agar juga sampah botol plastik dapat diolah menjadi barang yang berguna. Nah, katanya benar Bang, ini bisa Iya. jadi alat operasional juga teman-teman UPS di sana. Nah, kalau memang jadi alat operasional bisa juga sih Bang. Buat apa aja tuh Bang biasanya? Ya, untuk pengangkutan sampah perahunya bisa berkapasitas 400 kilo. Bisa ngangkut sampah 400 kilo. Iya. Wah, luar biasa juga ya. Dengan muatan penumpang? Dengan muatan penumpang 2 orang. Berarti setiap hari operasional menyisiri kanal banjir timur itu menggunakan perahu plastik itu? Sebenarnya kita ada juga sih Bang alat operasional kita yang lebih lain sih sebenarnya Ya. namanya. Tapi kita ini jadi ikonik BKT lah namanya dibilang gitu. Ini akhirnya menjadi ikon BKT karena ramah, Iya. bahan dasar ramah kan lingkungan begitu ya dari botol plastik. Bang Indra nyangka Iya. nggak sih Bang kalau akhirnya perahu ini bisa digunakan sebagai alat operasional? Perasaannya gimana Bang Indra? Ya dulu nggak nyangka sih sampai segini. Tapi ya mungkin itu satu kebanggaan lah bisa mengubah sampah plastik gitu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi ikon BKT gitu. Nah, memang akhir-akhir ini kita juga sedang krisis akan isu iklim, terutama isu pengolahan sampah. Dan ini bisa menjadi prototipe ya untuk teman-teman UPS di lingkungan lainnya juga. Dan kabarnya hal ini juga diapresiasi juga oleh atasan. Seperti apa ceritanya itu Bang? Ketika mengetahui perahu ini bisa menjadi alat operasional. Ya idenya ini kan muncul dari atasan kita juga ya kan. Alhamdulillah kepala unit kita juga merasa senang gitu, bangga sama diapresiasi juga gitu. Nah, katanya karena UPS Duren Sawit ini membuat perahu dari botol plastik, ini juga menjadi contoh nantinya akan menggunakan perahu botol plastik di UPS-UPS Jakarta lainnya. Bener Bang? Ya untuk hal itu kita sesuai mengikuti arahan pimpinan aja sih Pak. Tergantung dari pimpinan kita gitu. Wah, berarti alhamdulillah ya menjadi kabar baik ya, akhirnya menjadi Ya. contoh baik juga untuk menjaga lingkungan. Nah, ini kan juga Iya, Mas. viral nih Bang, banyak sekali media yang menyoroti hal ini.
banyak sekali media sosial yang juga melihat hal ini menjadi suatu keunikan begitu, pengolahan sampah, peduli dengan lingkungan, tapi membuatnya tak main-main menjadi perahu yang bisa digunakan operasional di kali besar begitu. Nyangka nggak sih Bang ini kejadian sampai sejauh ini? Ya, nggak nyangka sih. Ya, apalagi kita cuman barat iseng-iseng doang ngerjain gitu, bisa sampai si booming gitu. Dan juga bermanfaat juga dan pengurangan sampah botol plastik. Nah ini gimana? Teman-teman juga perasaannya gimana? Kan kurang lebih Bang Indra juga banyak ngobrol sama teman-teman. Ya, ya teman-teman juga ya senang juga sih, bangga gitu. Apalagi kita dikenal, kecamatan kita dikenal gitu. Jadi terkenal ya Bang. Nah semenjak Ya, terkenal ini banyak nggak warga yang juga ingin melihat perahunya tuh? banyak warga. Banyak. Bahkan ya, pengen cobain juga gitu. Gimana sih gitu. Nah kalau buat nyoba gitu aman juga kan maksudnya? Ya untuk pengetesannya coba ya kita tetap pakai safety aja sih Pak. Selain safety gitu pakai helm, pakai pelampung gitu. Nah sejauh ini apalagi yang kira-kira teman-teman UPS Durian Sawit mau mengkaryakan dari botol plastik? Ya untuk karya yang selanjutnya masih ada sih, tapi masih dipikirin, mendiskusiin sama teman-teman juga, sama pemantau, sama pengendali gitu. Nah, Bang Indra, selama proses pengerjaan sampai saat ini bisa dioperasionalkan, ada nggak sih kendala pada saat pembuatan begitu, mulai dari desain atau hal-hal lain yang mengikuti? Untuk kendala sih ya pas perahunya udah jadi, pas ke pengetesan keseimbangan gitu aja sih kendalanya sih Pak. Harus ada pertimbangan terkait pengetesan keseimbangan, karena biar nggak karam ya Iya, Bang Indra. Pernah karam nggak? ya untuk pengetesannya pernah gagal juga sih. Eh, Hmm, udah jadi dites nggak seimbang, bongkar lagi gitu. Oke, dites seimbang atau tidak, dicoba lagi begitu Bang Indra ya. Iya Mas. Nah sebelum membuat perahu, teman-teman itu kan pasti kan dikasih arahan untuk melakukan berbagai macam kreativitas dari olahan sampah. Sebelumnya biasanya membuat apa tuh Bang? Ada banyak juga sih, ada yang buat bangku dari eh, botol bekas, atau yang buat pot bunga gitu. Botol bekas, pot bunga, tapi akhirnya tidak terfikirkan ya membuat perahu operasional. Bang Indra, harapannya, Ya. harapannya ke depan, ingin melakukan apa nih? Ingin melakukan apa lagi teman-teman UPS Durian Sawit terkait pemanfaatan pengolahan sampah? Untuk nanti yang mau dibuat, nanti kirim lagi. Nah, kita juga diskusi lagi sama teman-teman juga, rekan-rekan dari Liran, pemantau sama pengendali gitu. Oke, Bang Indra, tetap semangat, tetap berkarya. Karya ini luar biasa sekali ya, bisa dibuat menjadi alat operasional dan yang terpenting adalah baik bagi lingkungan, peduli terhadap lingkungan dalam pengolahan sampah. Terima kasih Bang Indra telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, sama-sama Bang. Selamat beraktivitas. Usai jeda, saya akan mengajak Anda melihat eksistensi pementasan wayang di Senen Jakarta Pusat. Informasinya, usai jeda, tetap di Halo Indonesia.